Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dewi Cahyani dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi resiko kredit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gurais dengan NIM 242. Nama saya Medlin Alexandra dengan NIM 252. Nama saya Askia Zahra Diva dengan NIM 255. Nama saya Salsabila Safira dengan NIM 256. Oke, selanjutnya akan dijelaskan tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Salsabila Safira. Salsabila Safira, dipersilakan. Nah, di sini ada latar belakang dari risiko kredit, yaitu tujuan dari perusahaan dalam melaksanakan usahanya, yaitu untuk memperoleh keuntungan ataupun laba. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi biaya produksi. Besarnya laba yang dihasilkan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan atau lebih dari target yang diinginkan. Dalam praktiknya, banyak hambatan yang dialami dalam rangka kenaikan penjualan tersebut. Misalnya, daya beli masyarakat rendah, pola konsumsi yang berubah-ubah, harga yang cenderung naik, pesaing yang kian kompetitif, kemajuan teknologi, dan serta faktor-faktor yang lain. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Askia. Selanjutnya ada pengertian risiko kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Latin ialah credere, yang diterjemahkan selaku keyakinan ataupun credo yang berarti aku percaya. Kredit serta keyakinan atau trust sebab tidak bisa jadi terdapatnya pemberian pinjaman tanpa terdapatnya bangunan keyakinan di situ. Nah, resiko kredit menurut Fahmi adalah wujud ketidakmampuan sesuatu industri, institusi, lembaga, ataupun individu dalam menuntaskan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada dikala jatuh tempo ataupun setelah jatuh tempo, serta seluruhnya sesuai dengan ketentuan serta konvensi yang berlaku. Selanjutnya, next. Nah, ada unsur-unsur kredit. Yang pertama itu ada kepercayaan. Kepercayaan itu merupakan sesuatu yang paling penting dari faktor kredit yang wajib. Terdapat sebab tanpa rasa saling percaya antara kreditur serta debitur hingga hendak sangat susah terwujud sesuatu energi kerja yang baik. Sebab dalam konsep ini, kreditur serta debitur merupakan mitra kerja bisnis. Yang kedua itu ada waktu. Waktu untuk pihak kreditur menyangkut dengan analisis dalam wujud hitungan nilai waktu dari uang atau calculation of time value of money. Ialah nilai uang pada dikala saat ini merupakan berbeda dengan nilai uang pada dikala yang akan datang. Yang ketiga ada risiko. Perihal yang dikaji merupakan pada kondisi yang terburuk, ialah pada dikala kredit kredit tersebut tidak kembali ataupun munculnya kredit macet. Ini menyangkut perkara semacam lamanya waktu pemberian kredit yang menimbulkan menaiknya tingkatan resiko yang timbul. Selanjutnya ada prestasi dan juga terdapatnya kreditur. Kreditur merupakan pihak yang mempunyai uang, benda, ataupun jasa untuk dipinjamkan kepada pihak lain dengan harapan dari hasil pinjaman itu. Selanjutnya ada terdapatnya debitur. Debitur yang dimaksudkan di sini ini merupakan pihak yang membutuhkan uang, benda, ataupun jasa serta berkomitmen untuk mengembalikan dengan waktu yang cocok disepakati. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Nah, jenis-jenis kredit itu sebenarnya ada 5, ada segi kegunaan, jangka waktu, tujuan kredit, segi jaminan, dan juga sektor usaha. Yang pertama, segi kegunaan. Segi kegunaan itu kredit investasi untuk keperluan ekspansi usaha ataupun membangun pabrik. Kredit modal kerja untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kemudian, segi tujuan kredit itu dibagi 3, yaitu produktif, konsumtif, dan perdagangan. Produktif itu untuk meningkatkan usaha atau produksi investasi. Kredit diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian konsumtif. Kredit ini digunakan sebagai konsumtif pribadi, tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan sebab digunakan oleh seseorang atau badan usaha. Kemudian perdagangan. Kredit ini digunakan sebagai perdagangan, seperti membeli barang dagangan yang membayarnya.
Kemudian ada jenis kredit segi jangka waktu, yaitu dibagi 3, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek ialah jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan digunakan untuk keperluan modal kerja. Kemudian jangka menengah. Jangka menengah ini memiliki jangka waktu sekisar antara 1 sampai 3 tahun, yaitu investasi. Dan yang terakhir itu jangka panjang. Kredit ini memiliki masa pengembalian di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasa yaitu untuk investasi jangka panjang. Kemudian ada segi jaminan, dengan jaminan dan tanpa jaminan. Dengan jaminan ialah kredit kepemilikan dananya berasal dari bank dan debitur untuk menjaminkan risiko yang akan timbul nantinya. Kredit dengan jaminan dapat berupa jaminan kebendaan yang bersifat tangible, yaitu dari benda-benda bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Selanjutnya itu kredit tanpa jaminan. Kredit ini disebut kredit blanko. Kredit diberikan kepada debitur tanpa adanya jaminan, namun atas dasar kepercayaan karena debitur mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Selanjutnya ada sektor usaha, yaitu ada 7. Pertama, kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, dan kredit perumahan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi kredit, yaitu mencari keuntungan. Mencari keuntungan mendapatkan hasil dari pemberian kredit. Hasil tersebut paling utama dalam wujud bunga yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang akan dibebankan oleh nasabah. Selanjutnya, membantu usaha nasabah. Membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana. Dari dana tersebut, pihak debitur akan meningkatkan dan memperluas usahanya. Terus untuk meningkatkan daya guna uang. Uang hanya ditaruh saja tidak akan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menciptakan benda ataupun jasa oleh penerima kredit. Selanjutnya untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan dapat digunakan oleh debitur untuk memproses barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna. Selanjutnya sebagai alat stabilitas ekonomi. Kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Meningkatkan kegairahan berusaha. Menurut debitur, tentu akan dapat meningkatkan gairah dalam berusaha, terlebih debitur yang memiliki keterbatasan modal. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan pemerataan pendapat. Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka juga akan semakin baik dalam hal meningkatkan pendapatan, apalagi jika dana kredit digunakan untuk hal yang produktif. Selanjutnya, ada prinsip pemberian kredit dan kualitas. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C. Yang pertama ada karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Yang pertama, karakter, yaitu watak seorang dalam perihal calon debitur. Tujuannya untuk membagikan kepercayaan kepada bank kalau watak ataupun sifat dari orang-orang yang hendak diberikan kredit itu betul-betul bisa dipercaya. Karakter itu dimensi untuk memperhitungkan kemauan nasabah membayar kreditnya. Yang kedua, capacity. Capacity itu memandang keahlian calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis dan kemampuannya mencari laba. Sehingga pada kesimpulannya hendak nampak kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Yang ketiga ada kapital, yaitu sumber-sumber pembiayaan yang dipunyai nasabah terhadap usaha yang hendak dibiayai oleh bank. Yang keempat itu ada kolateral, yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah dari yang bertabiat ragam maupun non-fisik. Jaminan sepatutnya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Guna dari jaminan ialah selaku pelindung bank dari resiko kerugian. Yang kelima yaitu condition, memperhitungkan kredit sepatutnya dinilai dalam keadaan ekonomi saat di masa yang hendak dengan setiap sektornya. Selanjutnya itu ada 7P, ada penilaian dengan 7P. Yang pertama ada personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Yang pertama personality. Personality itu tercantum dalam perilaku, emosi, tingkah laku, aksi nasabah dalam mengalami sesuatu permasalahan. Personality itu nyaris mirip dengan karakter yang ada di 5C tadi. Nah, yang kedua itu party.
Seperti itu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu ataupun kalangan tertentu, bersumber pada dari modal, loyalitas, kepribadian, sehingga nasabah digolongkan ke kalangan tertentu serta memperoleh sarana kredit yang berbeda pula dari bank. Yang ketiga itu ada purpose. Mengenali tujuan nasabah dalam mengambil kredit, tercantum tipe kredit yang diidamkan nasabah. Yang keempat itu prospek. Memperhitungkan usaha nasabah di masa yang hendak tiba apakah menguntungkan ataupun tidak, ataupun dengan kata lain memiliki prospek ataupun kebalikannya. Nah, yang 5 itu ada payment. Dimensi bagaimana metode nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana aja dana itu dan untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Selanjutnya itu ada profitability untuk menganalisis keahlian nasabah dalam mencari laba. Nah, yang terakhir itu ada protection. Tujuannya itu bagaimana melindungi kredit yang dikucurkan oleh bank namun lewat sesuatu proteksi. Nah, proteksi tersebut itu berbentuk benda jaminan, benda orang ataupun jaminan asuransi. Selanjutnya itu ada penilaian kualitas kredit. Nah, penilaian kualitas kredit ini ada 5. Yang pertama lancar, kedua dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan juga macet. Yang pertama lancar. Suatu kredit itu dikatakan lancar apabila angsuran pokok atau bunga dibayar tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari dalam kredit dijamin dengan agunan tunai. Kedua, dalam perhatian khusus. Nah, dikatakan perhatian khusus jika memenuhi kriteria berikut, yaitu adanya tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, mutasi rekening yang relatif aktif, terdapat dukungan dengan pinjaman baru. Yang ketiga itu kurang lancar. Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria adanya tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang melebihi 90 hari, sering terjadinya cerukan, adanya pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening yang relatif rendah, dan dokumen pinjaman yang lemah. Keempat itu diragukan. Dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang sudah melampaui 180 hari, adanya cerukan yang bersifat permanen, terjadinya wan prestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumen yang lemah, baik dari perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan. Yang kelima itu macet. Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak bisa dicairkan pada nilai yang wajar. Ya, selanjutnya ada penilaian kuantitatif. Jadi itu perusahaan atau bahkan negara yang akan mengeluarkan surat hutang jangka panjang atau jangka pendek biasanya akan dirating oleh perusahaan rating. Contohnya itu di Indonesia PT Pevindo USA, Standard & Poor's. Terus rating tersebut menunjukkan tingkat risiko perusahaan. Melalui rating tersebut, maka calon investor diharapkan memiliki gambaran mengenai risiko perusahaan yang menerbitkan surat hutang tersebut. Risikonya, investor tidak akan percaya pada perusahaan yang tidak memiliki rating. Next. Nah, di sini ada tabel klasifikasi rating. Ada rating dan keterangannya. Ratingnya AAA, yaitu instrumen hutang dengan risiko sangat rendah, tingkat pengambilan sangat baik atau excellent, perubahan pada kondisi keuangan atau ekonomi tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap risiko investasi. AA, rating AA dengan keterangan instrumen hutang dengan risiko sangat rendah, lalu tingkat pengembalian yang sangat baik, perubahan pada kondisi keuangan, bisnis, atau ekonomi barangkali akan berpengaruh terhadap risiko investasi, tetapi tidak terlalu besar. Lalu rating A dengan keterangan pengembalian hutang dengan risiko terendah.
dan tingkat pengembalian yang baik meskipun perubahan pada kondisi keuangan, bisnis, atau ekonomi akan meningkatkan risiko investasi. Lalu ada rating triple B dengan keterangan tingkat pengembalian yang memadai. Perubahan pada kondisi keuangan, bisnis, atau ekonomi mempunyai kemungkinan besar meningkatkan risiko investasi dibandingkan dengan kategori yang lebih tinggi. Lalu ada rating BB, investasi dengan keterangan investasi perusahaan mempunyai kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman, tetapi kemungkinan tersebut rawan terhadap perubahan kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Selanjutnya ada rating B, dengan keterangan mengandung risiko investasi, lalu pengembalian tidak terlindungi secara memadai terhadap kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Lalu ada rating C, dengan keterangan instrumen keuangan bersifat spekulatif, kemungkinan besar bangkrut. Selanjutnya ada rating D dengan keterangan instrumen keuangan sedang bangkrut. Next. Nah, di sini ada model analisis kuantitatif. Model analisis kuantitatif itu ada model scoring kredit, RAROC atau risk adjusted return on capital. Lalu ada mortality rate, term struktur, credit metric, dan teori risiko opsi. Selanjutnya. Lalu jadi kan ada model scoring kredit. Nah, model scoring kredit itu ada model diskriminan, model probabilitas linear, dan model probabilitas logit. Next. Next. Nah, di sini ada model diskriminan. Jadi model diskriminan itu untuk melakukan analisis diskriminan, maka diperlukan informasi keuangan seperti rasio likuiditas, lalu profitabilitas yang digunakan untuk memprediksi perusahaan. Perusahaan masuk kategori gagal bayar atau tidak. Lalu tahap pertama analisis adalah mengestimasi persamaan diskriminan, yaitu dengan menggunakan variabel dependen sebagai variabel gagal bayar atau tidak, dan menggunakan rasio keuangan sebagai variabel independen. Selanjutnya ada model probabilitas linear, yaitu pertama model ini dapat menentukan angka yang mencerminkan seberapa besar kegagalan bayar atau risiko kredit. Yang kedua, tahap pertama mengestimasi persamaan dengan mengumpulkan data perusahaan yang gagal bayar dan tidak gagal bayar. Yang ketiga itu ada rumus model probabilitas linear, yaitu Z sama dengan 0,2 tambah plus 1,3 X1 plus 0,5 X2, di mana X1 itu rasio modal kerja atau total aset. Lalu X2 itu rasio laba sebelum bunga dan pajak atau total aset. Nah, kelemahan model probabilitas linear itu yang dihitung di luar wilayah 0 dan 1, padahal maksimum nilai probabilitas adalah 1. Next. Lalu ada model probabilitas logit. Nah, jadi contohnya itu Y sama dengan 0,2 tambah 1,3 X1 plus 0,5 X2, di mana yang tadi saya sudah sebutkan, X1 rasio modal kerja atau total aset, X2 rasio laba sebelum bunga dan pajak atau total aset. Nah, jadi jika Y adalah probabilitas, sukses regresi logitnya memakai fungsi. Kurva Y akan membentuk huruf S, dan nilai Y akan selalu berada di antara 0 dan 1. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Madeline.
Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang RAROC, yaitu Risk Adjusted Return on Capital. RAROC ini dipopulerkan oleh Banker Trust, yaitu membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang beresiko atau modal yang akan terkena dampak jika debitur mengalami gagal bayar. RAROC sendiri mempunyai rumus yaitu pendapatan dari pinjaman per tahun per modal yang beresiko atau capital risk kali 100%. Next. Selanjutnya ada mortality rate. Mortality rate yaitu sebuah metode yang dapat menghitung persentase kebangkrutan yang terjadi untuk kelas risiko tertentu. Mortality rate mirip dengan grafik kematian manusia. Di sini ada rumus dari mortality rate yaitu MMR1, itu maksudnya marginal mortality rate tahun pertama. Dengan rumus total nilai obligasi yang default pada tahun pertama dibagi total nilai obligasi yang beredar pada tahun pertama penerbitan. Selanjutnya ada MMR2 atau marginal mortality rate ke tahun kedua, yaitu total nilai obligasi yang default pada tahun kedua dibagi total nilai obligasi yang beredar pada tahun kedua setelah penerbitan. Selanjutnya. Selanjutnya ada term structure, yaitu term structure atau yield curve atau kurva hasil menunjukkan hubungan antara jangka waktu dengan yield surat berharga atau obligasi, yaitu kurva hasil mempunyai slope positif. Dari kurva di sini dapat kita lihat bahwa bagian tersebut menjelaskan tingkat bunga obligasi pemerintah dalam waktu 1 tahun adalah 9%. Tingkat bunga obligasi pemerintah dengan jangka waktu 2 tahun sebesar 10% per tahun. Selama 2 tahun, slope positif menunjukkan bahwa obligasi dengan jangka waktu yang lebih panjang akan lebih besar. Jika dirasakan hasil semacam itu masuk akal karena obligasi dengan waktu lebih lama akan lebih beresiko. Pada pasar sempurna, tidak ada kesempatan arbitrase, maka tingkat keuntungan yang diharapkan untuk obligasi perusahaan akan sama dengan keuntungan yang diharapkan untuk obligasi pemerintah. Selanjutnya ada credit matrix. Di sini yaitu credit matrix merupakan alat pengukur risiko kredit dengan menggunakan kerangka value at risk, sehingga volatilitas risiko kredit atau risiko yang tidak bisa diperkirakan bisa diperhitungkan. Ada 2 masalah jika kita menggunakan kerangka VAR untuk risiko kredit, yaitu distribusi yang tidak normal dan perhitungan korelasi. Distribusi ini untuk risiko kredit cenderung mempunyai ekor lebih panjang seperti terlihat pada bagian berikut ini. Dari bagian tersebut bisa kita jelaskan bahwa return dari kredit mengarah ke kiri. Alasannya jika terjadi kredit berhenti atau macet, perusahaan akan rugi besar. Namun jika kredit berjalan dengan baik, perusahaan memperoleh return relatif tetap karena keuntungan maksimal yang diterima perusahaan peminjam adalah bunga dan cicilan pinjaman. Contoh perhitungan kredit matrix dapat dilihat dengan 2 aset, yaitu yang pertama kredit matrix pada aset individual, yaitu jika rating obligasi berubah, sehingga nilai obligasi akan berubah saat itu juga. Perubahan itu terjadi karena tingkat keuntungan yang diisyaratkan berubah. Jika rating mengalami kenaikan atau disebut baik, maka diskon rate akan menurun dan menyebabkan kenaikan harga, dan sebaliknya. Yang kedua juga ada credit matrix pada portofolio. Di sini kita dapat menjelaskan dan menggunakan alternatif lain untuk menghitung VAR. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada teori risiko opsi, yaitu opsi call ialah hak untuk membeli aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Selanjutnya ada opsi put, ialah hak untuk menjual aset dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Penjual opsi call atau put memiliki kewajiban dalam menyediakan aset yang akan dibeli, atau ketika pemegang opsi call mengeksekusi haknya. Atau juga bisa dilakukan dengan membeli dengan aset yang akan dijual, atau ketika pemegang opsi put mengeksekusi haknya. Sebagai kompensasi, penjual opsi menerima premium atau harga opsi sebesar nilai tertentu. Dengan menggunakan teori opsi, pemegang saham bisa digambarkan sebagai pihak yang membeli opsi call. Pemegang hutang atau pemberi hutang bisa digambarkan sebagai pihak yang menjual opsi put. Misalkan kreditur memberi pinjaman kepada pengusaha dengan nilai 100 juta. Ini dapat kita lihat dari gambar pertama yang di atas. Nilai perusahaan di atas 100 juta atau misal 250 juta, maka pemegang saham berhak atas sisa nilai perusahaan sebesar 150 juta, yaitu dari 250 juta dikurang 100 juta. Pemegang saham harus bisa membayar hutang sebesar 100 juta terlebih dahulu. Jika nilai perusahaan 100 juta, maka pemegang saham akan kehilangan kekayaannya, karena kekayaannya akan diambil oleh pemegang saham. Dari tabel tersebut, kita bisa menyebutnya pemegang saham dengan kerangka opsi. Selanjutnya ada tabel kedua, yaitu
nilai perusahaan yaitu pemegang hutang tersebut mempunyai penerimaan yang tetap, yaitu sebesar bunga dan cicilan pinjaman. Karena itu, dalam bagian di atas, nilai hutang adalah flat sebesar 100 juta. Jika perusahaan lebih besar dari nilai hutang, yang bernominal 100 juta, maka nilai hutang tetap sebesar 100 juta. Nilai perusahaan lebih kecil dari 100 juta, maka nilai hutang akan menjadi berkurang. Jika nilai perusahaan adalah 0, atau misal bangkrut dan tidak ada sisa aset, maka nilai hutang menjadi 0. Karakteristik semacam itu mirip dengan penjual opsi put. Penjual opsi put juga akan mempunyai pola penerimaan seperti dalam bagian di atas. Bagian kedua ini disebut dengan pemegang hutang dalam kerangka opsi. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada analisis nilai saham dengan hutang dan opsi. Misalkan perusahaan yang menggunakan dua sumber pendanaan, yaitu saham dan hutang. Jumlah lembar saham yang beredar adalah 1 juta lembar. Nilai hutang obligasi tanpa kupon bunga adalah 80 juta, atau bisa kita sebut dengan 80.000 lembar obligasi dengan nilai nominal per lembarnya adalah 1.000. Dengan jangka waktu 1 tahun, nilai pasar perusahaan tersebut adalah 100 juta. Misal, V sama dengan nilai total perusahaan, atau 100 juta. E sama dengan nilai pasar saham, D merupakan nilai pasar obligasi. Gabungan antara nilai pasar saham dan obligasi adalah nilai total perusahaan, yang dapat kita lihat dengan rumus V sama dengan D plus E, yaitu totalnya 100 juta. Nilai saham bisa dihitung berikut ini, dengan rumus E dan D1, di mana V merupakan nilai perusahaannya, B merupakan nilai nominal obligasi, E merupakan nilai saham, R merupakan tingkat bunga bebas risiko, T merupakan jangka waktu hutang, S merupakan standar defisiasi return aset perusahaan tahunan, N merupakan logaritma natural, E merupakan rumus pastinya atau konstan, yaitu 2,71828, ND itu merupakan probabilitas angka dari distribusi normal di bawah D. Selanjutnya. Selanjutnya ada model penilaian hutang dengan opsi, yaitu nilai pasar hutang bisa dihitung dengan menggunakan formula berikut ini, yaitu VT sama dengan BE dikurang RT buka tutup kurung I per L kali N kali D1 plus N kali D2 tutup kurung, yang dimana T merupakan jangka waktu hutang, L merupakan rasio hutang diukur dari BE kurang RT per A, di mana nilai pasar hutang diukur dengan tingkat bunga R atau tingkat bunga bebas risiko. Selanjutnya ada ND yang merupakan nilai yang dihitung dari tabel distribusi normal standar. Selanjutnya juga ada rumus dari cara mencari D1 dan D2, dan di sini juga ada S2 yang merupakan risiko perpinjaman yang diukur dari variance return asset perusahaan dalam bentuk spread yield atau tingkat bunga. Di sini juga ada rumus R besar kurang R kecil sama dengan minus 1 per T besar in buka tutup kurung N kali D2 plus 1 per L kali N kali D1. Di mana R besar merupakan tingkat keuntungan yang diisyaratkan untuk hutang. R kecil merupakan tingkat keuntungan aset bebas risiko. Jika tingkat hutang dan variance return berubah, maka tingkat keuntungan yang diisyaratkan untuk hutang juga berubah. Sekian, terima kasih dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Gurais. Oke teman-teman, lanjut aja ke contoh soal dan penyelesaiannya. Kita lanjut yang pertama, yaitu model scoring kredit, di mana kita menggunakan model diskriminan. Bisa dilihat di layar sudah ada tabel analisis diskriminannya. Nah, model diskriminan ini diterapkan jika ingin melihat apakah suatu perusahaan sebaiknya dimasukkan ke dalam segmentasi tertentu. Nah, ini kita menggunakan rumus dengan ZA sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 dan ditambah 1,0 dikali X5, di mana X1 itu rasio modal kerja atau total asetnya, X2 itu rasio laba yang ditahan atau total asetnya, X3 itu rasio laba sebelum bunga dan pajak atau total aset, X4 rasio nilai pasar saham atau nilai buku saham, dan X5 rasio penjualan atau total aset. Nah, bisa diketahui bahwa X1 atau rasio modal kerjanya yaitu 0,50 di perusahaan A,
ditambah 1,4 dikali X2, X2-nya laba yang ditahan perusahaan A 0,1, 3,3 dikali X3, X3-nya rasio laba sebelum bunga, perusahaan A 0,5, dan ditambah 0,6 kali X4, X4-nya perusahaan A adalah 3, ditambah 1 dikali X5, 1 dikali X-nya perusahaan A, total asetnya 2. Nah, hasilnya 0,6 ditambah 0,14 ditambah 1,65 ditambah 1,8 ditambah 2 sama dengan 6,9. Nah, angka 6,9 ini sesuai dengan tabel yang sudah dijelaskan bahwa model pasar ataupun model nilai buku itu batas tidak bangkrutnya itu di atas 2,99 atau 2,90, maka bisa disimpulkan bahwa perusahaan A ini diprediksi tidak akan bangkrut karena di atas 2,99 atau 6,19. Oke, selanjutnya ada model probabilitas linear, di mana model ini itu untuk menentukan angka yang mencerminkan tingkat kegagalan bayar atau dari tingkat kegagalan risiko kredit itu sendiri di setiap perusahaan. Nah, di sini udah ada tabelnya yang menunjukkan perusahaan A, B, dan C. Sudah menunjukkan total asetnya, modal kerjanya, laba sebelum bunga dan pajaknya, X1 dan X2-nya. Nah, langsung aja ke rumusnya, di mana probabilitas tidak gagal bayar atau lancar itu rumusnya dari ZA. Kita cari perusahaan ZA dulu, perusahaan A dulu. Di mana rumus patennya 0,2 ditambah 1,3 dikali X1 ditambah 0,5 dikali X2. X1-nya ini rasio modal kerja atau total aset, X2-nya ini rasio laba sebelum bunga dan pajak atau total aset juga. Nah, di sini X1-nya itu dari perusahaan A adalah 0,4 dan X2-nya adalah 0,3. Langsung dimasukin aja, ZA sama dengan 0,2 ditambah 1,3 dikali 0,4 ditambah 0,5 dikali 0,3 sama dengan 0,2 ditambah 0,52 ditambah 0,15. Nah, hasilnya jadi 0,87. Nah, perusahaan B sama aja rumusnya kayak perusahaan A, tinggal kita masukin 0,2 ditambah 1,3 dikali 0,1 X1-nya ditambah 0,5 dikali 0,2 X2-nya, hasilnya 0,2 ditambah 0,13 ditambah 0,1 jadi 0,43. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan B memiliki risiko kredit lebih rendah dibandingkan perusahaan A. Karena dia nilainya lebih rendah. Oke, selanjutnya next slide. Oke, model probabilitas logit. Nah, di sini model probabilitas logit sebenarnya sama saja, tapi rumusnya itu mungkin beda karena ada eksponennya. Kita sama aja pada data sebelumnya, kita punya tabel perusahaan A, B, dan C. Angkanya sama seperti tadi, tapi kita bedanya menggunakan model probabilitas logit untuk menilai gagal bayar atau tidaknya. Oke, hasil estimasi pertama kita beranjak ke perusahaan A, di mana rumusnya adalah eksponen, dalam kurung rumus paten 0,2 ditambah 1,3 dikali X1 ditambah 0,5 dikali X2, dibagi dengan 1 ditambah eksponen dari 0,2 ditambah 1,3 X1 ditambah 0,5 X2. Nah, dari situ hasilnya adalah 2,39 dibagi 3,39 sama dengan 0,70. Kalau ditanya 2,39 itu dari mana? Jadi 2,39 itu dari eksponennya 0,87. Nah, itu 2,39. Dibagi sama 1 ditambah eksponennya 0,87, jadi 3,39, hasilnya 0,70. Selanjutnya, perusahaan B. Perusahaan B di sini sama rumusnya, cuman kita pakai X1 dan X2-nya, kita lihat dari perusahaan B sendiri, yang hasilnya adalah 0,61. Dan seterusnya ke perusahaan C. Jadi hasil di atas menunjukkan bahwa probabilitas tidak gagal bayar paling tinggi dimiliki oleh perusahaan A, yaitu 0,70. Hasilnya juga menunjukkan bahwa probabilitas akan selalu berada pada angka 0 dan 1 atau inklusif. Seperti itu. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya, yaitu RAROC atau Risk Adjusted Return on Capital. Di sini itu
dia membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang berisiko gitu loh. Ya, itu adalah uang pendanaan yang akan mempengaruhi jika debitur gagal bayar. Makanya kayak kita harus ngitung ini nih. Kita langsung ke contoh soalnya, yaitu misalkan suatu bank sedang mengevaluasi portofolio kredit dengan nilai nominal sebesar 1M. Nah, di situ ada kupon bunganya 7%, bank akan memperoleh bunga sebesar 70 juta per tahunnya. Jadi kayak dari kupon bunga tersebut 7%, bank itu bakal dapetin 70 juta nih. Model ekonominya sendiri untuk kredit, dia ada modal yang beresikonya 55 juta dari 5,5% dari nominal pinjamannya. Misalkan dana untuk kredit tersebut diperoleh dengan menerbitkan deposito dengan tingkat bunga 4%, modal sebesar 55 juta ditambahkan sebagai modal yang diinvestasikan dari surat berharga pemerintah dengan tingkat bunga 3,5% per tahun. Bank akan memperoleh bunga sebesar sekitar 1,9 juta. Sama dengan 3,5% dikali 5 juta. Jadi kayak 1,9 itu dari tingkat bunga 3,5% surat berharga tadi dikali sama 55 juta dana yang beresiko tadi atau modal yang beresiko tadi. Jadi 1,9. Nah, bank tersebut mempunyai biaya operasional sendiri nih 20 juta. Dan kerugian yang diharapkan itu dari portofolio tersebut 1% dikali 1 tahun atau sebesar 10 juta lah. Nah, lanjut aja langsung ke rumusnya. Rolex itu mempunyai rumus pendapatan dari pinjaman per tahun dibagi modal yang berisiko dikali sama 100%. Nah, pendapatan dari pinjaman per tahunnya itu dibagi tadi nih 70 juta. 70 juta kan tadi dari kredit 1M bunga 7% dikali 1M jadi 70 juta, ditambahkan sama 1,9. 1,9 itu datangnya dari bunga investasi surat berharga 3,5% dikali 55 juta, jadi 1,9 juta, dikurangin 40 juta. 40 juta itu dari dana 1M tersebut diperoleh dari menerbitkan deposito dengan bunga 4%. Jadi 4% dikali 1M sama dengan 40. Nah, itu dikurangin. Nah, terus dikurangin 20 juta. 20 juta dari mana? Tadi kan sudah disebutin bahwa 20 juta dari biaya operasionalnya portofolio tersebut. Nah, dikurangin 10 juta. 10 juta itu dari perkiraan kerugian yang bakal diharapkan pada saat portofolio tersebut bakal dievaluasi gitu loh. Nah, dibagi sama 55 juta. 55 juta itu adalah modal yang beresiko. Nah, tadi hasilnya 0,035 dikali 100% sama dengan 3,5%. Jadi kita ketemu hasilnya 3,5%. Next. Oke, teman-teman, lanjut ke rumus berikutnya atau cara berikutnya, yaitu menggunakan term structure. Term struktur ini adalah kayak kurva yang menunjukkan antara jangka waktu dengan surat obligasi. Tapi pada contoh kali ini tuh kita menggunakan kalimat, tidak menggunakan kurva, tapi sebenarnya ini bisa dibikin kurva gitu. Nah, yang pertama itu ada tahun pertama yang diketahui obligasi pemerintah sama perusahaannya. Pemerintah obligasinya itu 10%, obligasi perusahaannya itu sebesar 14%. Tahun keduanya obligasi pemerintahannya itu 15%. Tahun ketiganya obligasi perusahaannya itu 20%. Nah, rumusnya itu 1 plus RF sama dengan PI dikali 1 plus RI. Penjelasannya di sini itu kayak RF itu yield obligasi pemerintahan. Ingat ya teman-teman, RI itu yield obligasi perusahaan. Ingat, PI itu probabilitas obligasi perusahaan bertahan. Nah, next. Langsung kita hitung aja ya. Dengan data di atas, kita bisa menghitung PI-nya nih sebagai berikut. PI sama dengan 1 ditambah RF. Yield obligasi pemerintahan sebesar 10%. Jadi 1 ditambah 0,1. Dibagi sama dengan 1 ditambah RI. Yield obligasi perusahaan sebesar 14%. Jadi 1 ditambah 0,4. Hasilnya 0,96 PI-nya. Jadi probabilitas tahun pertama itu 1 dikurangin 0,96 yang udah kita hitung jadi 0,04 atau sebesar 4%. Jadi probabilitas atau PI-nya itu sebesar 4%. Nah, selanjutnya
tingkat obligasi pemerintah di tingkat keuntungan investasi obligasi jangka panjang 2 tahun akan sama dengan tingkat investasi obligasi tahun pertama dan dilanjutkan ke tahun berikutnya. Jadi rumusnya begini, 1 ditambah R2 dikuadratkan sama dengan 1 plus R1 dikali dengan 1 plus F2. Nah, di sini 1 ditambah R2-nya, obligasi pemerintahannya itu 15%, 1 ditambah 0,15 dipangkatkan 2, sama dengan 1 ditambah R1-nya atau obligasi pemerintah tahun pertamanya 0,1 dikali sama 1 plus F2. Nah, hasilnya itu 1,32 sama dengan 1 plus F2 plus 0,1 plus 0,1 F2. Nah, jadi pokoknya intinya 0,22 sama dengan 1,1 F2. F2-nya itu sama dengan 0,22 dibagi 1,1. Hasilnya 0,2 atau sebesar F2-nya itu 20%. Jadi di situ kita hasilkan F2-nya 20%. Itu. Next. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung tingkat bunga forward perusahaan pada tahun kedua. Nah, kita ngitung tahun keduanya nih. F2 1 plus 0,2 pangkat 2 dibagi 1 plus 0,4 dikurangin 1. Hasilnya 0,26 atau 26%. Jadi pakai 0,2 sama 0,14 itu dari obligasi perusahaan tahun kedua dan obligasi perusahaan tahun pertama tersebut. Dikurangin 1, hasilnya 0,26 atau 26%. Nah, probabilitas bertahan dan default marginal pada tahun kedua adalah, nah kita ngitung lagi nih, kita mau ngitung PI-nya. Tadi kan udah ketemu sebesar F2-nya itu 26%. Nah, PI-nya itu 1 ditambah 0,2 ditambah 0,20 dibagi 1 plus 0,26. 0,26 itu dari 26% ya, F2-nya. Sama dengan 0,95. Maka probabilitas default tahun kedua marginalnya 1 dikurangi 0,95 atau 0,05 atau sama dengan 5%. Jadi seperti itu teman-teman, cara ngitung pakai term structure. Sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok 8. Kurang lebihnya dimaafkan, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman dan Ibu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.